Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyata Sofia Prihartini. Saya mahasiswa UT Pekanbaru Pokjar Duri dengan nomor induk mahasiswa 8356716929. Kali ini saya akan memaparkan RPL pada pembelajaran bimbingan konseling di SD. Nah, yang akan saya jelaskan adalah mengenai emosi. Emosi adalah luapan perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi, stimulus, atau peristiwa tertentu. Emosi melibatkan perubahan psikologis, fisiologis, dan perilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi didefinisikan sebagai keadaan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, atau keharuan yang bersifat sementara. Dalam psikologi, emosi berfungsi sebagai pola reaksi kompleks untuk menangani masalah penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rahmat, emosi menunjukkan perubahan organisme disertai gejala kesadaran dan keperilakuan. Sedangkan menurut Chaplin, emosi sebagai suatu keadaan terangsangnya organisme yang mencakup perubahan disadari, mendalam, dan perubahan perilaku. Sedangkan menurut Maramis, emosi merupakan suatu keadaan kompleks yang singkat yang melibatkan komponen fisik dan juga jiwa individu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah mengenal berbagai macam jenis emosi dan mengenal tanda-tanda dari emosi. Macam-macam emosi itu adalah diantara lain seperti senang, marah, sedih, dan takut. Nah, ciri-ciri atau tanda-tanda emosi senang, kita lebih banyak tertawa, tersenyum lebar, dan bersemangat. Sementara ciri-ciri dari emosi marah adalah ketika kita berbicara menggunakan suara yang dengan bernada tinggi, keadaan rona wajah kita lebih memerah, dan nafas yang lebih cepat. Sedangkan emosi sedih adalah dengan ciri-ciri kita akan menangis, mengeluarkan air mata, dan pandangan mata kita akan sayu dengan wajah yang tertunduk lemas. Sedangkan emosi takut biasanya ditandai dengan jantung kita yang berdebar lebih kencang dari normal, kemudian keadaan mata yang melotot, dan juga keadaan fisik kita, diri kita yang ingin menjauh dari sesuatu hal yang membuat kita takut atau rasakan takut, baik itu suatu tempat kejadian dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengelola emosi yang baik? Yang dapat kita lakukan dalam mengelola emosi yang baik, yang pertama adalah dengan cara menarik nafas yang dalam. Nah, menarik nafas yang dalam, kemudian kita dengan sedikit agak menahan, baru kita melepaskan dengan secara perlahan. Nah, ini bisa kita lakukan lebih dari satu kali ya, sampai kita dapat memastikan keadaan kita sudah agak jauh lebih tenang dari sebelumnya. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah melaksanakan atau melakukan istirahat dengan tepat. Istirahat yang bisa kita lakukan diantaranya mendengarkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan atau tidur. Itu dapat dilakukan untuk mengelola emosi, serta aktivitas lainnya seperti mendengarkan musik, berolahraga, berkebun, atau kegiatan-kegiatan yang menurut kita adalah kegiatan yang bisa membantu menguraikan atau menurunkan rasa stres. Nah, mungkin itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.